itu aku ingin minta maaf terlebih dahulu karena aku itu lupa ngebawa handphone yang biasa aku pakai untuk bikin video. Jadi kali ini aku memakai handphone lamaku yang ya aku biasa membawa untuk ke kebun itu. Aku biasa selalu membawa handphone yang satu ini, karena itu yang handphone satu ini tidak pernah ketinggalan ketika aku pergi ke manapun itu. Ya, jadi untuk hari ini rencananya kegiatanku itu mengisi planter bag yang kemarin itu kita masukkan sampah-sampah organik ke dalamnya. Sekarang ini udah berlalu beberapa hari dan sekarang sudah surut. Nah, ini tadi udah aku masukkan sedikit sampah-sampah organik lainnya berupa rumput-rumputan liar yang sudah kering dan juga sampah-sampah dari ini. Apa ini namanya? Kayu-kayuan yang sudah lapuk. Kemudian ada juga sabut-sabut kelapa yang sudah lumayan hancur seperti ini. Dan kali ini rencananya, dan hari ini rencananya aku ingin ngisi planter bag ini dengan tanah kurang lebih 1 ember terlebih dahulu. Ntar aku juga selingin dengan masukkan bahan-bahan organik lainnya, sehingga ketika dia sudah menurun baru kita tambahkan lagi tanah. Oke, jadi kita bertahap aja ngisi tanah ya, nggak sekaligus. Soalnya ntar takutnya kalau sekaligus, ketika sampah-sampah organik yang kita masukkan itu sudah menyusut, jadi tanahnya itu terlihat sedikit gitu. Nah, jadi harapannya sih ketika kita masukkan tanah 1 ember terlebih dahulu, kemudian diselingi dengan sampah-sampah organik, 1 minggu kemudian ketika sudah surut kita masukkan tanah lagi, jadi kelihatan gitu seberapa banyak sampah-sampah organik yang sudah menyusut. Jadi ketika masih banyak space itu masih bisa kita ngisi lagi dengan sampah-sampah organik lainnya, sehingga tidak terlalu menyusut seperti tanaman cabaiku yang aku tanami di planter bag juga. Itu sudah terlalu menyusut ininya, dan ya kalian ngerti lah. Oke, jadi sekarang hari ini aku ingin memasukkan ini, kurang lebih di atasnya kertas-kertas berupa kertas-kertas seperti ini. Nah, dan kertas-kertas ini ingin aku inikan terlebih dahulu ya, ingin aku sobek-sobek terlebih dahulu. Oke, sip, jadi ini kertasnya udah aku masukkan. Sebenarnya masih banyak yang agak ragu untuk memasukkan sampah-sampah seperti kertas seperti ini ke dalam media tanam, karena kertas ini kan mengandung banyak sekali tinta, yang dimana tinta seperti ini itu merupakan ini bagi tanaman ya, merupakan racun bagi tanaman kita. Namun selama aku berkebun, ketika aku masukkan sampah-sampah organik seperti ini, salah satunya kertas-kertas seperti ini, itu sebenarnya aman-aman aja. Soalnya sampah-sampah organik seperti ini itu dia tinta-tinta seperti ini itu apabila terkena air hujan itu seiring waktu bakal memudar, dan juga racunnya itu bakal terbawa oleh air. Ya, jadi untuk main amannya ketika kalian masukkan sampah-sampah organik seperti ini, itu jangan langsung ditanami dengan tanaman, melainkan kita tunggu terlebih dahulu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu baru kita tanami dengan sesuatu. Ya, soalnya harapan kita sih racun-racun yang ada di dalam kertas-kertas ini bisa menghilang dibawa oleh air hujan. Ya, sebenarnya kalian bisa ngilangin juga racunnya itu dengan cara masukkan bubuk-bubuk kopi atau juga dengan cara bahan-bahan lain yang bisa menetralkan racun-racun ya. Ya, tapi karena kita di sini berkebunnya tidak ingin terlalu ribet seperti itu, kita hanya mengandalkan apa insting kita aja. Jadi ya, kita ngelakuin aja apa yang bisa kita lakuin dengan mengandalin waktu. Oke, setelah itu ini sampah-sampah organik, sampah-sampah kertasnya udah kita masukkan. Kemudian aku ingin masukkan sampah-sampah ini. Nah, sampah-sampah berupa seperti kol-kolan, sampah-sampah organik yang aku bawa dari rumah ya. Aku itu selalu rajin membawa sampah-sampah organik ke kebunku setiap aku datang kemari. Jadi inilah fungsinya untuk kita masukkan ke dalam media tanam. Nah, seperti ini ada sisa-sisa sayur-sayuran bekas seperti ini yang sisa-sisa dimasak. Ya, semuanya aku masukkan. Kemudian yang terakhir baru kita masukkan ini. Nah, ini merupakan apa ini namanya? Kayu-kayuan bekas. Ini ada sabut kelapa yang masih keras. Ini kita masukkan dia aja di ujung-ujung. Nah, kemudian di sini ada juga kayu-kayuan triplek yang aku bawa dari rumah. Ini udah lumayan rapuh, udah lumayan hancur. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kita masukkan di bagian atas, karena dia lama-kelamaan bakalan hancur dengan sendirinya. Namun apabila tripleknya itu masih keras, itu lebih bagus kalian masukkan di paling bawah ya, agar entar dia bisa terurai dengan seiring berjalannya waktu. Jadi tidak terlalu mengganggu perakaran pada tanaman. Oke, ini jadi langsung aja kita pindahkan. Langsung aja semuanya kita masukkan. Nah, ini kita ratakan. Nah, karena ini masih keras, jadi kita letakkan di paling ujung aja agar tidak terlalu mengganggu akar tanaman. By the way, untuk planter bag ini sendiri bakal aku gunakan untuk menanam ubi jalar yang ubi berwarna ungu itu. Jadi rencananya mau aku tanami itu, karena itu ya kayu-kayu seperti ini mungkin
ntar bakal mengganggu tanaman kita, tapi nggak masalah, kita coba-coba aja. Soalnya aku juga ingin sekalian eksperimen. Oke, jadi tadi ini aku menambahkan sedikit bahan-bahan hijau di atasnya. Namun ini maksudnya ya, ini bukan rumput-rumputan, melainkan tanaman-tanaman liar yang tumbuh seperti ini. Nah, jadi aku masukkan ke dalam sini di bagian atas untuk mengisi kandungan nitrogen. Soalnya daun-daun seperti ini itu mengandung banyak sekali unsur nitrogen ya, yang sangat bagus untuk tanaman kita ntar. Oke, jadi aku saranin untuk tidak memasukkan rumput di bagian atas ini karena ntar dia dikhawatirkan bisa tumbuh ya. Karena itu di sini aku hanya memasukkan sampah-sampah berupa pepohonan, daun-daun pepohonan seperti ini yang tidak seliar, yang pertumbuhannya itu tidak seliar rumput liar gitu. Jadi masih bisa kita kontrol pengendaliannya. Oke, jadi setelah ini baru kita masukkan ini tanah-tanah. Ini merupakan media tanam yang sudah aku campur dari tanah-tanah subur, gembur, dan juga dengan tanah liat seperti ini. Jadi aku kurang tahu perbandingannya, ini hanya memakai feeling aja. Yang penting selama kelihatan tanahnya itu sudah menghitam-hitam seperti ini, nah itu sudah siap untuk dimasukkan ke dalam planter bag ini. Nah, karena ini kita memakai media yang besar, jadi sebenarnya tanah yang tidak terlalu gembur itu masih aman, asalkan masih tetap gembur ya, tapi tidak terlalu gembur. Nah, itu masih aman, soalnya akar kita itu masih bisa menjelajah dengan luas ntar di sekitaran planter bag ukuran 100 liter ini. Oke, jadi ini kita masukkan aja. Oke, ini bakal aku skip. Oke, ini udah kita masukkan semuanya. Dan ini aku ingin memperlihatkan sedikit media tanam yang udah aku masukkan. Ini media tanamnya lumayan kelihatan gembur ya, dan juga lumayan kelihatan menghitam. Nah, itu tandanya media tanam yang bagus. Namun di sini aku ingin menunjukkan bahwa masih ada tanah liat, masih keras seperti ini. Ini tanahnya benar-benar sudah keras, sudah mengering. Ini tanah liat yang aku ambil dari tanah seperti ini. Ini memang tanah liatnya parah, ini kualitasnya. Bahkan setiap kali tanaman yang aku tanami di tanah liat ini itu pertumbuhannya kurang bagus, selalu kurang bagus karena akarnya itu susah bernafas gitu. Sebenarnya tanah liat masih keras seperti ini, apakah aman kita masukkan langsung ke media tanam? Sebenarnya nggak masalah selama media tanam kita itu besar seperti ini ya. Nah, walaupun tanah liatnya ntar dia keras seperti ini, apabila terkena air hujan dia bakal melunak dengan sendirinya. Jadi sebenarnya aman-aman aja sih. Dan juga akar tanaman kita itu masih punya banyak ruang untuk bernafas. Jadi walaupun kita masukkan bongkahan besar seperti ini, dia akarnya itu masih bisa dengan leluasa untuk berkembang. Jadi walaupun di sini dia tidak bisa tembus ntar, masih bisa tempat-tempat lain yang bisa dia tembusin. Karena minggu depan mungkin kemungkinan besar kita bakal ngisi lagi planter bag ini dengan tanah. Hari ini karena di sini masih ada space kurang lebih 4 jangkal. Nah, 4 jari maksudnya. Nah, jadi ini bakal kita isi dengan sampah organik lagi sampai minggu depan ntar bisa kita isi dengan tanah lagi apabila dia sudah menyusut. Oke, jadi untuk media tambahannya itu, sampah-sampah organik tambahannya itu bakal aku masukkan ini dah, daun-daun lamtoro, karena daun lamtoro ini mengandung banyak sekali unsur nitrogen yang entar sangat bagus untuk pertumbuhan pada tanaman kita di fase-fase awal ya. Jadi entar ketika kita pindah tanami tanaman kita itu, dia masih bisa menyerap unsur nitrogen yang ada di daun lamtoro ini. Oke, sekarang bakal aku petik-petik aja daun-daun lamtoronya dan entar bakal kita masukkan ke media tanam kita yang tadi. Oke, sip, ini udah lumayan penuh. Dan ini yang aku masukkan nggak hanya daun-daun lamtoro seperti ini, melainkan ada juga daun-daun atau dari pepohonan liar yang tumbuh di sekitar kebunku. Nah, seperti ini. Namun dia itu tidak seperti rumput liar yang gampang tumbuh dari batang-batang seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya masih aman apabila kita masukkan bahan-bahan seperti ini. Selama itu bukan rumput liar, itu bisa kalian masukkan aja di bagian atas seperti ini. Dia untuk ntar dia bisa tumbuh itu kecil kemungkinannya. Dan sekarang sudah beres, langkah terakhir yaitu menutupi bagian atas seperti ini agar dia tidak ditiup oleh angin. Oke, sip, sekarang pekerjaan kita udah beres. Kita lanjut dengan pekerjaan yang lain. Jadi setelah hujan beberapa hari yang lalu, jadi ulat-ulat seperti ini banyak bermunculan di tanamanku. Ini 1, ini 2, nih. Nah, ini sebenarnya harus kita buang jauh-jauh karena mereka itu sebenarnya bukan kupu-kupu ya. Ketika ntar dia menjadi menjadi kepompong. Nah, itu sebenarnya mereka merupakan ngengat yang hitam-hitam itu. Jadi ini sebenarnya merugikan untuk tanaman kita. Jadi mereka ini selain memakan daun-daun kita, dia itu tidak memberikan effort apapun untuk kita. Karena itu ini benar seperti ini harus benar-benar kita buang jauh-jauh.
Oke, jadi ini adalah bibit dari apa ini namanya? Ubi manis yang ntar bakal aku tanami di planter bag yang tadi kita siapkan untuk menanam. Dan ini ubi manisnya udah aku rendam di air seperti ini kurang lebih selama 6 harian, dan ini mereka udah mulai numbuhin tunas-tunasnya. Nah, ini yang paling tinggi by the way. Nah, ini udah mulai keluarin tunas-tunasnya, dan ini tunas-tunas ini nanti bakal kita cabutin ketika sudah besar dan bakal kita tanami di media tanam yang tadi kita siapkan. Ya, ini tinggal menunggu waktu aja sampai mereka benar-benar sudah dewasa, ntar baru kita pindahkan ke media tanam.